Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Sekar Kinasi dengan nomor NIM 2102011110185 akan memaparkan hasil kinerja saya yakni mengenai profilisasi mediator guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Ibu Jamilah MA. Baik, langsung saja. Mengenai pengertian mediasi, sebelum kita membahas tentang mediator, kita harus mengetahui mediasi terlebih dahulu. Apa itu mediasi? Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yakni mediate, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengah dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Arti berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memilih dalam menyelesaikan sengketa. Ia haruslah mampu menjaga kepentingan dan kepercayaan dari pihak yang bersengketa. Nah, dalam hukum Islam, secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah islah atau asul yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak dan menurut syara adalah suatu akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan akad itu dapatlah hilang perselisihan. Sehingga mediasi itu adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus, di mana pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan secara prosedural dan substansial. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum mediasi. Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, mediasi merupakan prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai dalam penyelesaian sengketa perdata. Terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial Belanda hingga sekarang. Nah, pada masa kolonial Belanda, pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditujukan pada proses damai di lingkungan peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kolonial Belanda cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat mampu menyelesaikan sengketa kaum pribumi secara damai tanpa memerlukan intervensi pihak pengguna kolonial Belanda. Hukum adat adalah hukum yang hidup secara living law dan keberadaannya menyatu dengan masyarakat pribumi. Nah, sekarang mengenai prinsip-prinsip mediasi. Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam mediasi. Apa saja itu? Yakni yang pertama, prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Nah, yang kedua merupakan prinsip sukarela atau volunteer. Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi ataslah keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Yang ketiga yakni prinsip pemberdayaan atau empowerment, yakni prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Yang keempat, prinsip netralitas atau neutrality. Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya. Mediasi isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses perjalanan atau tidaknya mediasi. Yang kelima, prinsip solusi yang unik atau unique solution, di mana bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidaklah harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Nah, oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Dan prinsip-prinsip ini membentuk dasar mediasi dan memastikan bahwa prosesnya adil, efisien, dan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian yang baik. Selanjutnya mengenai asas-asas mediasi.
Terdapat beberapa asas dalam mediasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada kebebasan, di mana pihak yang terlibat dalam mediasi harus ikut serta secara sukarela. Tidak ada paksaan untuk berpartisipasi dalam proses mediasi, dan pihak-pihak memiliki hak untuk mengakhiri mediasi kapan saja jika mereka merasa tidak nyaman atau tidak puas dengan proses tersebut. Nah, yang kedua ada asas netralitas, di mana mediator harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berselisih. Netralitas mediator adalah kunci keberhasilan mediasi. Karena apa? Karena mereka haruslah memberikan dukungan yang adil kepada semua pihak tanpa memihak salah satu pihak. Gitu. Jadi, mediator tidak boleh berat sebelah. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Apa maksud dari asas kerahasiaan ini? Di mana mediasi biasanya dilakukan dalam lingkungan yang bersifat rahasia. Ini berarti semua informasi yang diberikan selama proses mediasi haruslah dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat digunakan di luar mediasi tanpa izin pihak yang terlibat. Selanjutnya mengenai pendekatan berbasis kepentingan. Mediator di sini hanyalah membantu pihak-pihak untuk fokus pada kepentingan mereka daripada posisinya mereka. Nah, yang selanjutnya mengenai kesepakatan sukarela. Hasil mediasi adalah kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat. Tidak ada keputusan yang dipaksakan kepada pihak-pihak dalam mediasi. Selanjutnya mengenai asas proses yang dikendalikan oleh pihak, di mana pihak yang berselisih memiliki kendali atas proses mediasi. Mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pandangan mereka serta untuk mengambil keputusan terkait dengan hasil mediasi. Nah, selanjutnya ada asas penyelesaian masalah, di mana mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini berbeda dengan proses peradilan yang seringkali hanya lebih berfokus pada menentukan siapa yang benar atau yang salah. Nah, selanjutnya ada asas saling pengertian dan komunikasi. Apa itu maksudnya? Di mana mediator ini membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih dan membantu mereka untuk saling memahami. Nah, ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih baik dan kemungkinan penyelesaian yang juga lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir ada asas keterlibatan aktif mediator. Mediator di sini tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi mereka juga aktif dalam membimbing proses mediasi, membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi isu-isu dan mencari solusi. Dengan mematuhi asas-asas ini, sehingga mediasi ini bisa memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang tradisional daripada proses peradilan yang sebelumnya. Nah, maksudnya ada macam-macam model mediasi. Ada 4 ya. Di mana yang pertama ada statement mediation. Dikenal sebagai mediasi kompromi, merupakan mediasi yang tujuannya utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dan tuntutan kedua belah pihak yang bertikai. Yang kedua ada facilitative mediation, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan atau interest based dan problem solving yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak hak legal mereka secara kaku. Nah, yang ketiga ada transformative mediation. Apa itu? Nah, transformative mediation ini juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, di mana mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di pihak yang bersengketa, dengan atas pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pemberlakuan dan pembudayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Nah, yang terakhir ini adalah jenis mediasi evaluation mediation yang juga dikenal sebagai mediasi normatif, merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang dibatasi oleh pengadilan. Selanjutnya, kita sudah mau memasuki nih dari bab yang akan kita bahas, yakni mengenai profilisasi mediator. Izinkan saya untuk memaparkan pendahuluan yang telah saya rangkum dari beberapa referensi. Nah, di sini mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga, yakni menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan ini. Pihak ketiga ini disebutlah sebagai mediator. Nah,
Mediator ini berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, tidak memihak yang manapun, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Nah, mediasi sendiri ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak yang ingin menemukan penyelesaian konflik yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Nah, apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka pada persidangan selanjutnya majelis hakim tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang pemeriksaannya. Gitu. Dalam memediasi perkara perceraian, mediator memiliki peran yakni agar tidak terjadinya penumpukan perkara di pengadilan agama dan semua pihak mencapai prinsip win-win solution. Apa itu win-win solution? Win-win solution itu tidak memberatkan semua pihak dalam artian itu mempunyai solusi atas semua kemenangan pihak begitu. Jadi adil win-win solution itu dalam arti arti intinya begitu. Nah, terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perceraian, khususnya di lingkungan peradilan agama, paling tidak ada ketentuan yang harus diperhatikan lah, yakni ketentuan pasal 154 dari RBG 10 atau 130 HIR 11 dan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan lahirnya perma tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan penerapan mediasi di lingkungan peradilan agama. Nah, dalam proses perceraian, terdapat peran mediator sebagai juru damai. Maksudnya itu apa? Karena pendamaian itu lebih baik daripada perusahaan yang dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceraian. Lebih-lebih jika sudah ada anak. Maka, bagaimana mediator ini menyikapinya? Maka mediator ini haruslah bersungguh-sungguh dalam upaya perdamaian. Tahap mediasi ini sehingga dibagi menjadi dua bagian, yakni ada di ruang sidang dan di luar ruang sidang. Pelaksana mediasi di ruang sidang adalah seorang hakim. Nah, sedangkan di luar sidang itu adalah mediator. Sebagaimana telah disebutkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, apa yang bisa kita petik dari pasal ini? Yakni mediator itu harus mempunyai sertifikat mediator. Jadi bukan hanya sembarang orang, kita harus menggunakan skill juga dalam mediasi seseorang gitu. Nah, mediator dalam pengadilan agama ini haruslah mengimplementasikan kata negosiasi. Apa itu? Yakni yang berarti adalah proses perundingan dua pihak yang bertikai, baik dari sifatnya yang individual maupun kolektif. Bagaimana itu? Untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Kembali lagi tidak berat kepada sebelah atau hanya memihak sebelah saja ya. Jadi pertikaian ini dipicu adanya kepentingan dan negosiasi di mana merupakan proses perundingan untuk penyelesaian permasalahan atau pertikaian kepentingan. Negosiasi di sini bukan berarti harus mengalah, bukan juga harus menang dengan mengalahkan pihak lain. Akan tetapi negosiasi di sini adalah kesediaan dan kemauan untuk mencari option secara kreatif untuk menemukan solusi. Nah, sudah mulai masuk ke pembahasan ya, pokok pembahasan kita, pokok pembahasan yang telah saya paparkan dan telah saya rangkum dari beberapa referensi sumber. Upaya mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di pengadilan agama. Idealnya seorang mediator itu ada dalam tahapan perancangan ini, mediator itu harus bisa mendorong para pihak untuk berpikir tentang perkara dari berbagai segi. Yang paling penting adalah menjelaskan bahwa melanjutkan proses litigasi berarti itu ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, adapun bila sepakat berdamai, maka masing-masing pihak berada dalam level yang seimbang. Atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan. Nah, apabila setelah mediator mengetahui dan mempelajari tujuh perkara sebagaimana yang disebutkan di atas, maka selanjutnya langkah mediator adalah membuat formula penyelesaian. Mediator menawarkan sejumlah solusi, maka keterbukaan pikiran muncul.
Format penyelesaian perkara itu yang ditawarkan adalah mediator ini dilakukan untuk mencoba agar para pihak memilih dalam penyelesaian perkara yang ditawarkan daripada dengan jalur perceraian. Nah, tapi ini juga mensyaratkan kecerdikan mediator untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian konkret pencairan solusi atas perkara. Bisa saja seorang mediator ini berdasarkan pengalaman pribadinya atau soft skill-nya, memiliki pengetahuan dalam bidang hukum yang dimilikinya ini menyodorkan beberapa skenario penyelesaian perkara. Nah, dengan demikian ini, para pihak dipersilahkan memilih skenario mana yang bisa diterima dan dirasakan bermanfaat bagi para masing-masing pihak. Skenario yang boleh diajukan masihlah bersifat umum, bukan yang khusus ya. Gitu. Selanjutnya, atau apabila para pihak sudah mempunyai kemampuan serta upaya aktif dalam mencari solusi atas perkara ini, maka mediator tinggallah mendorong serta mengarahkan para pihak agar lebih fokus pada hal-hal yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan damai. Nah, dalam hal ketika pembicaraan pada proses mediasi sudah dilandasi emosi, maka apa yang harus dilakukan mediator? Yakni mediator haruslah mengarahkan atau mengembalikan fokus pembicaraan ke arah awal tadi, yakni ke arah logika untuk penyelesaian perkara. Bisa juga mediator ini menghentikan mediasinya terlebih dahulu, dan membuka mediasinya lagi ketika situasi emosional para pihak sudah lebih dingin atau mereda. Nah, dalam hal ini mediator bisa berperan sebagai mediator yang mengarahkan sistem pembicaraan agar lebih sistematis dan lebih terstruktur begitu. Jadi tidak rancu, tidak ada tatanya begitu ya. Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk menata seperti itu. Nah, selanjutnya sudah mengenai profilisasi mediator. Di sini tuh saya telah merangkum dari berbagai referensi dan saya memilih untuk menganalisis apa yang dilakukan seorang mediator di pengadilan agama Tulungagung. Karena saya tertarik di sana itu seorang mediatornya itu berhasil memediasi beberapa kasus perceraian dengan pendekatan yang dia miliki gitu. Ini secara umumnya saja masih Anda yang dalam slide ini dalam konteks ini, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana diperlukan penengah dalam menyelesaikan persengketaan para pihak. Nah, dalam proses peradilan ini, mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di pengadilan agama. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur pernikahan dan perceraian. Dari beberapa pengertian di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam perselisihan sengketa hanya berasas pada musyawarah mufakat. Nah, dalam konteks peradilan agama sendiri, munculnya permohonan perceraian tidak lepas dari beberapa faktor penting dalam permasalahan yang ada di masyarakat dan keluarga, mulai dari permasalahan diranjang sampai permasalahan ekonomi. Sudah wajar ya, kalau misalkan seperti itu ya, karena biasanya itu kan karena ketidakcukupan ekonomi dan juga ketidakcukupan mental kita dalam pernikahan. Maka itu kita juga tidak diperbolehkan untuk menikah secara dini. Karena kita harus mengetahui mental kita itu bagaimana untuk menyiapkan jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan ini. Nah, hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, di mana beberapa masalah yang membuat keretakan keluarga tetap menjadi penyebab orang untuk mengajukan permohonan perceraian di Tulungagung ini. Penyebab perceraian lainnya adalah karena suami yang kurang bertanggung jawab dan gangguan pihak ketiga. Nah, selain itu, menurut Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, banyaknya masyarakat yang bekerja di luar negeri atau menjadi TKI juga banyak menjadi penyebab perceraian. Persoalan ini lah yang menjadikan kasus perceraian di Kabupaten Tulungagung ini terus meningkat. Jika pada tahun 2011 terjadi 1.729 kasus, maka di tahun 2012 naik menjadi 1.870 kasus nih. Nah, di tahun ini sampai bulan Januari 2013 kemarin, catat di Pengadilan Agama Tulungagung telah menangani 170 kasus perceraian. Banyak sekali, bukan tinggi sekali ya kasus perceraian di Tulungagung ini dan di Indonesia. Nah, dalam kondisi ini, maka menjadi salah satu tantangan tersendiri yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengadakan beberapa tahapan prosedur yang dinamakan peraturan yang diamanahkan peraturan yang ada. Mengapa demikian? Yakni guna mencegah terjadinya putusan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.
kita harus mencegah mudarat ya, selagi masih bisa dicegah, yakni jalurnya dengan mediasi terlebih dahulu. Nah, hal di atas tidak lepas dari peran dan strategi hakim mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi mediator dalam proses perdamaian antara belah pihak. Nah, seorang hakim mediator ini haruslah punya cara atau strategi guna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian. Jadi, seorang mediator itu tidaklah bisa menangani dengan tangan kosong dan juga tidak berskill gitu. Minimal seperti yang kembali tadi harus mempunyai sertifikat mediator dan juga dia memiliki kemampuan seperti yang bisa dikatakan sebagai pendekatan yang akan dilakukan dalam memediasi. Ntar lagi akan saya paparkan ya. Nah, selanjutnya mengenai profilisasi mediator. Di sini saya memilih untuk seperti yang saya katakan tadi, saya memilih untuk menganalisis strategi hakim mediator di Pengadilan Agama Tulungagung dalam mencegah terjadinya perceraian. Mengapa? Karena saya tertarik saja dengan Bapak Dr. Haji Tauf ini berhasil dalam menyelesaikan mediasi perceraian gitu. Jadi angka penyelesaian perceraian itu bisa menurun. Untuk riwayat hidup dan biodatanya sudah saya paparkan di sini ya. Bisa dilihat untuk para audien, ini riwayat beliau pernah menjadi hakim pengadilan, hakim mediator, dan juga lain-lainnya. Nah, dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Tulung Agung ini, hakim mediator menggunakan dasar hukum yang ada, yakni Peraturan Mahkamah Agung, serta untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diterbitkannya surat nomor W13 strip A garing 3804 garing OT 013 garing X garing 2012. Nah, perihal tentang mediasi, hal ini dijelaskan dalam isu surat berdasarkan hasil temuan dalam proses perkara banding dan hasil observasi beberapa pengadilan agama. Nah, hasilnya itu apa? Ternyata masih banyak pelaksanaan proses mediasi baik dalam tahapannya itu maupun teknisnya masih jauh dari tujuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 sehingga hanyalah terkesan asal-asalan saja. Maka diterapkanlah tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi di wilayah pengadilan tinggi seperti di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Nah, ini nih, sudah memasuki pokok materi ya. Di sini saya merangkum dari beberapa referensi yang telah saya dapatkan, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan mediator dalam mediasi secara idealnya. Nah, dalam melaksanakan proses mediasi ini, para hakim mediator haruslah mampu mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan kepada para pihak agar terjadi sebuah perdamaian. Ikhtiar untuk mencapai proses perdamaian ini, para hakim mediator haruslah menggunakan tahapan-tahapan mediasi di pengadilan agama. Seperti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13 strip A garing 3185 garing HK 05 garing X garing 2011, di mana selanjutnya dalam tahapan pertama mediasi, apa yang harus dilakukan mediator? Idealnya, hakim mediator itu harus melakukan pembukaan terlebih dahulu. Ini yang saya paparkan ini sudah dilakukan oleh si pihak hakim mediator Bapak Tauf tadi ya. Jadi ini adalah rangkuman apa yang telah dilakukan si beliau ini sudah ideal atau belum. Menurut saya sudah. Seperti ini saya sudah memaparkannya satu persatu, di mana dalam tahapan pertama mediasi, hakim mediator tersebut haruslah melakukan pembukaan terlebih dahulu. Dan itu sudah dilakukan oleh beliau, di mana pembukaan di sini adalah dengan ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan diharapkan mediasi ini dapatlah berjalan sukses tanpa ada halangan apa-apa. Kemudian sesudah itu dilanjutkan dalam perkenalan mediasi, di mana dalam perkenalan ini mediator menerangkan pengertian dan pentingnya mediasi itu untuk apa. Di mana mediasi ini memang kegunaannya yang pertama yakni kemaslahatan bersama ya untuk menghindari kemudaratan gitu, karena selagi masih bisa dibicarakan, masih bisa akur dan diselesaikan, mengapa harus berpisah begitu dalam proses perceraian ini ya yang kami bahas ini ya. Nah, selanjutnya setelah mengenalkan apa itu pentingnya mediasi, si mediator ini haruslah memperkenalkan para pihak atau si pihak ini memperkenalkan diri-diri mereka masing-masing. Nah,
Sudah perkenalan, mediator ini mencoba untuk mengajak para pihak menyepakati pertemuan mediasi ini akan dilanjutkan kapan atau dianggarkan hari lain di mana sesuai dengan kesepakatan para pihak gitu ya. Nah, sesudah proses pembukaan, perkenalan mediasi serta perkenalan para pihak, kemudian dilanjutkanlah hakim mediator ini mulai menanyakan akar permasalahan dalam kedua pihak ini. Mengapa sih bisa terjadi permohonan cerai talak atau cerai gugat? Kemudian si para pihak ini menceritakan akar permasalahannya itu apa gitu. Jadi tidak rancu. Jadi salah satu pihak itu diberi kesempatan pihak ke satu mengapa permasalahan Anda, pihak kedua bagaimana permasalahan Anda, sehingga pihak ketiga ini bisa menyembuhkan dan bisa menjadi penengahnya gitu ya. Nah, sudah hakim mediator mengetahui akar permasalahannya, maka dimulailah hakim mediator menggunakan pendekatan atau dengan memulai memberi nasihat-nasihat begitu. Nah, adapun yang menggunakan nasihat dengan menggunakan pendekatan agama. Dalam pendekatan agama ini, mediator menggunakan beberapa dalil yang membicarakan dan membahas tentang agama. Selanjutnya, strategi pendekatan yang dilakukan oleh si mediator di Pengadilan Agama Tulungagung ini, yakni Bapak Toif tadi, selain pendekatan agama di atas, hakim mediator ini menggunakan pendekatan matematis. Apa itu pendekatan matematis? Di mana si hakim mediator ini mengatakan kepada si pihak ke satu dan kedua, maksudnya itu si suami istri itu, bahwa meyakinkan mereka, bertanya, apakah mereka itu sanggup mengenai biaya hidup pasca perceraian itu kan sangat tinggi. Nah, ketika para pihak sudah memutuskan berpisah, mereka akan segera menikah lagi. Dan apakah mau suami atau istri baru dari mereka ini diajak mengasuh anak mereka? Kan tidak mungkin. Pasti kayak ada simpang siur lah, pasti ada penolakan. Tidak mungkin semua itu berjalan mulus kan begitu. Nah, belum lagi harus menghidupi dua keluarga. Lalu, selain pendekatan matematis ini, pendekatan keluarga ini, pendekatan penekanannya itu adalah bagi para pihak yang mempunyai anak. Kenapa? Karena anak adalah dianggap sebagai simbol pemersatu atau tingkat sebuah keluarga. Nah, selain pendekatan di atas, hakim mediator si Bapak Tauf ini juga melakukan pendekatan secara psikologis. Apa itu? Yakni pendekatan yang menggunakan hati ke hati antara para pihak, di mana seseorang mediator mencoba menyentuh hati para pihak hingga menemukan bagaimana kehalusan mereka gitu loh dalam menyepakati si solusi ini gitu. Nah, dengan pendekatan psikologis ini diyakini bisa menyadarkan para pihak untuk berdamai. Nah, yang terakhir adalah strategi hakim yang diatur dengan menggunakan pendekatan masa lalu. Bagaimana itu? Yaitu terkait pendekatan ini, penekanan pada pasangan yang dulu punya masa-masa pacaran atau pada masa awal pernikahan itu, mediator itu seperti eh, menyuruh mereka itu seperti mengingat-ingat bagaimana mereka awal perkenalan gitu. Karena memang ketika kita mengingat awal perkenalan itu kan biasanya itu menumbuhkan bahwa kita tuh bisa menghindari perpisahan. Bagaimana bisa kita memilih berpisah ketika masih ada hal-hal indah gitu. Karena pada awal pernikahan ini menurut hakim mediator diyakini dapat meredam sebuah gejolak dalam membahtera rumah tangga. Kenapa? Kok bisa? Karena rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang selalu melihat kebaikan dan melupakan masa lalu yang salah ataupun yang kurang baik gitu. Maksudnya si hakim mediator ini. Nah, dengan demikian melihat dari pendekatan hakim mediator di Pengadilan Agama Tulungagung tadi, yakni Bapak Toif, tentang melakukan proses mediasi antar para pihak di ruang mediasi adalah bagian dari kemampuan ataupun kelebihan individu para hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian. Karena dalam peraturan yang ada, yakni kembali lagi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta surat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang bernomor W13 strip A garing 3185 garing HK 05 garing S garing 2011 tentang tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi, mediator menggunakan pendekatan dalam mencegah terjadinya perceraian. Nah, strategi atau pendekatan hakim mediator yang dijelaskan di atas terbukti dapat memberikan ruang secara penuh atau maksimal dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. Itulah yang membuat saya tertarik. Karena apa? Karena si hakim mediator ini, si Bapak Taufik tadi itu telah memaparkan cara-caranya dengan menggunakan pendekatan seperti pendekatan pertama matematis, pendekatan psikologis, dan juga pendekatan masa lalu ya itu. Nah, ini daftar pustaka yang telah saya
saya ambil, maksudnya itu ini daftar rujukan sumber referensi yang telah ambil, saya taruh sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian paparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk audiens yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.